tugas kolaborasi 2 tentang Laut Eropa Utara Asia. Next. Laut Eropa Utara Asia, termasuk Laut Arktik, Pantai Utara Rusia, Laut Baltik, dan Selat Bering, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global, sirkulasi laut, dan keanekaragaman hayati. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan seperti pencairan es akibat perubahan iklim, eutrofikasi, dan dampak aktivitas manusia yang mengancam ekosistemnya. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi fisik, fenomena khusus, dan dampak perubahan lingkungan di kawasan ini. Yang pertama ini ada laut-laut Arktik. Jadi laut Arktik ini tuh merujuk pada berbagai perairan laut yang merupakan bagian atau berdekatan dengan Samudra Arktik yang merupakan samudra terkecil dan terdangkal di dunia. Menurut sumber, laut Arktik itu terdiri dari 13 laut, selat, dan teluk yang berbeda. Setiap laut memiliki koordinat absolut yang berbeda juga. Secara umum, laut Arktik berpusat di sekitar kutub utara, yaitu 90 derajat tentang utara. Nah, kondisi perairan Arktik itu bervariasi secara musiman akibat proses pembekuan dan pencairan. Selain bervariasi secara musiman, lokasi dan kedalaman pun menentukan kondisi fisik laut. Di sini ada salinitas, temperatur, dan densitas. Semuanya itu bervariasi di kedalaman tertentu. Untuk sirkulasinya sendiri, Laut Arktik itu digerakkan oleh angin dan perbedaan densitas dengan pengaruh pasang surut yang masih belum diketahui. Lalu Jayar Besar, searah jarum jam di cekungan Amerika dan bercabang di Greenland sampai Spitsbergen. Next. Fenomena di perairan Arktik itu di sini ada 4, yaitu ada es laut, lalu ada aurora borealis, ada midnight sun dan polar night, dan transpolar night. Boleh next. Kemudian untuk ekosistem Laut Arktik memainkan peran penting dalam keanekaragaman hayati global, menjadi rumah lebih dari 5.000 spesies hewan, 2.000 spesies alga, dan puluhan ribu mikroba. Laut ini juga mendukung populasi mamalia laut dan burung laut yang besar. Keanekaragaman hayati di Arktik sangat dipengaruhi oleh kondisi unik seperti ekosistem es laut yang mendukung komunitas mikroba hingga predator puncak seperti beruang kutub dan walrus. Oke, selanjutnya untuk pantai utara Rusia. Letak geografisnya itu berada di bagian utara Rusia, sekitar pesisir Laut Barents, Laut Kars, dan Laut Putih. Lalu untuk kondisi fisiknya, untuk salinitasnya nilainya lebih rendah di dekat muara sungai besar seperti Sungai Ob dan Yenisei. Di daerah yang jauh dari pengaruh sungai, sanitasinya cenderung lebih tinggi. Untuk temperatur, pada musim dingin, air laut sangat dingin, suhu mendekati titik beku air laut yaitu -2 derajat. Untuk densitasnya sangat dipengaruhi oleh salinitas dan suhu, air yang lebih dingin dan lebih asin cenderung lebih padat dan tenggelam. Untuk sirkulasinya membawa es laut dari pesisir Siberia ke Samudra Atlantik. Arus lokal ini dapat dipengaruhi oleh tekanan angin, perbedaan suhu, dan salinitas. Next. Untuk fenomenanya, ada white night, ada penyusutan es laut, dan juga permafrost. Kemudian untuk Next. ekosistem pantai utara Rusia, pada pantai utara Rusia terutama di Laut Okhotsk, menunjukkan variasi musiman yang signifikan dalam produksi fitoplankton dan zooplankton. Selain fitoplankton dan zooplankton, terdapat berbagai hewan seperti ikan alaskan pollock dan juga salmon Pasifik. Selain itu ada berbagai invertebrata seperti kepiting dan mamalia laut seperti paus bergigi dan juga anjing laut. Selanjutnya ada Laut Bering atau Selat Bering adalah jalur air strategis yang terletak di antara benua Asia dan Amerika Utara, menghubungkan Samudra Pasifik di selatan dengan Samudra Atlantik di utara. Geografis saat ini berada di lintang tinggi dekat lingkaran Arktik dengan lokasi sekitar 65-40 derajat lintas utara hingga 66 derajat 40 lintas utara dan 168 derajat bujur barat hingga 178 bujur barat. 170 bujur barat. Next. Kondisi fisik Laut Selat Bering termasuk bagian perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Memiliki ciri fisik yang dipengaruhi oleh letaknya yang berada pada garis lintang tinggi. Kondisi fisik Selat Bering meliputi kedalaman, suhu, salinitas, arus, dan lapisan es. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: kedalaman dan topografi, suhu air, salinitas, arus, tutupan es laut, dampak perubahan iklim. Next. Fenomena Selat Bering. Yang pertama ada jalan jembatan Selat Bering, Pulau Diomede dan garis penanggalan, jalur migrasi spesies laut, perubahan iklim, serta arus laut bernutrisi. Next. Ekosistem Laut Bering. Ekosistem selat dan Laut Bering mendukung kehidupan beragam spesies seperti paus, mamalia laut, ikan burung laut, dan mikroorganisme. Terus paus bowhead, paus biru, dan paus sperma hidup di wilayah ini.
Kemudian wilayah ini juga merupakan perikanan yang sangat produktif, menghasilkan miliaran dolar setiap tahun melalui tangkapan seperti salmon, kepiting raja, dan halibut. Namun perubahan iklim dan penurunan es laut musiman mengancam keseimbangan ekosistem ini, mempengaruhi habitat hewan dan populasi ikan. Next. Lalu Laut Baltik. Laut Baltik adalah laut semi tertutup di Eropa Utara yang memisahkan semenanjung Skandinavia dan daratan untuk utama Eropa. Panjangnya sekitar 1.600 km dan lebar rata-ratanya 193 km dan garis pantai sepanjang 8.000 km. Secara geografis, Laut Baltik dikelilingi oleh beberapa negara, yaitu di sebelah utara ada Swedia dan Finlandia, di sebelah barat ada Denmark, di sebelah timur ada Estonia, Latvia, dan Lituania, lalu di sebelah selatan ada Polandia, Jerman, dan Rusia. Lalu kondisi fisik Laut Baltik, yaitu salinitasnya rata-rata 0,3% sampai 0,9%. Ini sangat rendah dibandingkan rata-rata laut dunia, yaitu kurang lebih 3,5%. Ini disebabkan banyaknya aliran air tawar dari sungai, yang kurang lebih 250 sungai besar. Lalu di temperatur, pada musim dingin, bagian utara dari teluk-teluk sering membeku suhu hingga minus 10 derajat Celcius. Lalu pada musim panas, suhu rata-ratanya 10 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius di wilayah selatan. Lalu ada densitas. Di permukaan lebih rendah dengan lautan lebih asin. Di lapisan bawah, densitas lebih tinggi dari permukaan. Lalu sirkulasi. Sirkulasinya searah jarum jam, air lebih asin dari Laut Utara mengalir ke Laut Baltik melalui Selat Denmark dan Kanal Kiel. Ini fenomena khusus Laut Baltik, yaitu garis antara Laut Utara dan Laut Baltik. Lalu ada mikroba pada zona mati di Laut Baltik. Next. Ekosistem Laut Baltik itu unik karena salinitasnya rendah yang menciptakan lingkungan payau, membuatnya jadi habitat bagi spesies tertentu yang mampu beradaptasi. Ikan seperti cod, herring, nespret, serta mamalia laut seperti anjing laut abu-abu dan anjing laut cincin menghuni wilayah ini. Namun, Laut Baltik menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia. Eutrofikasi dari limpasan nutrisi berlebih menyebabkan ledakan alga dan zona mati dengan oksigen rendah. Penyemaran mikroplastik, limbah industri, serta dampak perubahan iklim memperburuk ketidakstabilan lingkungan, sehingga ekosistem ini memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan menjamin kelestariannya. Laut Eropa Utara Asia memiliki peran strategis dalam ekosistem global, namun rentan terhadap dampak perubahan iklim dan eksploitasi manusia. Fenomena seperti pencairan es, eutrofikasi, dan perubahan sirkulasi laut mengancam kelestarian wilayah ini. Upaya pengelolaan berkelanjutan, penelitian lebih lanjut, dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber dayanya. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.